Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang selanjutnya ialah Gemat Tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Miftahul Iman. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang selanjutnya ialah pemateri yang akan disampaikan oleh Saudara Sibghatullah Mujadid SAG. Kepada pemateri saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, baik itu berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada malam yang penuh barokah ini Allah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul kembali dalam ajang silaturahim ini. Salawat teriring salam tetap kita curah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang suri tauladan. Beliau adalah seorang rasul, seorang manusia, bahkan manusia pertama yang membawakan perubahan yang nyata untuk mengubah bagaimana pada saat itu zaman jahiliyah, zaman yang dimana kehidupan itu tidak pernah ada moral di dalamnya. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mensyiarkan bagaimana manusia itu sebagaimana mestinya, yaitu manusia yang berakhlak. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, marilah kita panjatkan doa untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana di Aceh dan di Sumatera. Mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudara Ainur Fadli selaku ketua komunitas Paliat Berkah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dan sharing di acara forum kajian-kajian dan silaturahmi acara Paliat Komunitas Berkah ini. Mungkin tidak banyak yang akan saya bahas seputar bagaimana komunitas Paliat Berkah ini memberikan langkah dan perubahan baik dari hal-hal kecil untuk lingkungan, untuk keluarga, dan untuk kampung halaman. Semoga ini menjadi ladang dan ini sebagai langkah awal untuk lahirnya perubahan-perubahan kecil di kepulauan nanti, terkhusus di Pulau Paliat. Saya akan memulai mungkin dari aspek peran manusia itu seperti apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akan aku ciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Kemudian malaikat menjawab, ada proses dialog di dalamnya. Malaikat berkata, untuk apa kamu menciptakan seorang manusia, seseorang yang akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi ini? Dalam ayat ini, saya pernah mencoba berpikir, apa maksud dari proses dialog dalam ayat ini? Apakah sebelum diciptakannya manusia pernah diciptakan makhluk sebelum manusia yang pernah melakukan kerusakan di muka bumi ini, yang pernah melakukan peperangan, pertumpahan darah, sehingga malaikat mempertanyakan itu kepada Allah. Akan tetapi di sisi lain malaikat juga mengatakan bahwa kami yang engkau ciptakan sebagai makhluk mengabdi kepadamu, memujimu setiap saat, apakah kurang untuk terus menghamba kepadamu? Kemudian Allah menjawabnya lagi, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dari proses penciptaan manusia, yaitu lahirlah seorang manusia ke muka bumi ini, diciptakannya Adam sebagai khalifah pertama, yang dimana peran Adam itu ialah melahirkan generasi-generasi selanjutnya, sehingga kemudian diciptakan seorang pasangan, yaitu Hawa. Dalam keluarga Adam dan Hawa ini lahirlah dua generasi yang kita tahu bersama. Dari keturunan Adam lahirlah seorang anak, yaitu bernama Habil dan Qabil. Dua anak ini mempunyai sifat dan peran yang berbeda. Habil adalah seorang yang menggambarkan anak baik, dan Qabil adalah yang menggambarkan anak yang perangainya sangat buruk. Itu bagian dari sisi dan sifat seorang manusia. Dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, terutama makhluk pertama Nabi Adam, kemudian lahir generasi-generasi selanjutnya seperti nabi-nabi lain, Nabi Ibrahim, pada akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad. Allah limpahkan karunia sebagai utusan, pada akhirnya ditutup dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul untuk membawakan perubahan, untuk bagaimana pada zaman jahiliyah manusia bisa bermoral, bisa mengetahui derajat manusia itu bukan pada kasta, bukan pada bagaimana kegagahan keperkasaannya, bukan pada ekonominya, bukan pada kemampuannya, tapi bagaimana derajatnya ialah sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menelaah peran khalifah di muka bumi ini sebagai makhluk individu, seorang cendekiawan muslim pernah berkata, yaitu Cak Nur, namanya ialah Nurholis Majid. Allah menciptakan khalifah di muka bumi ini
bukan hanya semata-mata menciptakan seorang manusia, tapi menciptakan perwakilannya di muka bumi ini untuk menegakkan syariat-syariat Islam, untuk mengimplementasikan dari sifat-sifat Allah itu sendiri. Makna dari khalifah itu bisa kita ketahui, kita ambil dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sang Hanif, yaitu yang maha lembut. Dari sifat manusia, dari sifat manusia inilah pemimpin-pemimpin itu lahir. Pemimpin-pemimpin sejati tumbuh dari sifat-sifat Hanif ini, yaitu sifat yang membawakan kasih sayang, yaitu kebaikan-kebaikan di dalamnya. Itu adalah peran-peran pemimpin secara individu. Adapun secara kelompok, kita ambil contoh apa yang sudah dibentuk dalam komunitas ini, wadah kecil ini, yaitu Paliat Berkah, adalah wadah kecil yang saat ini memberikan dampak kecil yang sangat berarti untuk Pulau Paliat itu sendiri, karena di dalamnya ada program-program yang saya dan Saudara Fadli sering berbagi cerita bagaimana komunitas Paliat Berkah ini mempunyai program yang seperti memperbaiki sekolah, merenovasi sekolah, dan juga membantu tokoh-tokoh di kepulauan, terutama di Paliat. Itu adalah bentuk satu langkah yang luar biasa, meskipun tidak terlihat tapi ia berdampak, ia memberikan manfaat di dalamnya. Itulah harapan kedepannya. Perkumpulan ini, komunitas ini benar-benar terus continue, benar-benar terus disiplin, membawa dampak yang baik pun itu dari hal-hal kecil. Itu adalah bentuk satu kepedulian nyata bahwa peran manusia sebagai khalifah yang kemudian ia bersosial, melahirkan perkumpulan komunitas, misalkan seperti Paliat Berkah ini, komunitas Paliat Berkah ini, itu adalah bentuk satu kepedulian nyata yang lahir dari sisi kebaikan itu sendiri. Manusia lahir dari asma Allah, yaitu Hanif, orang-orang yang memberikan kebaikan di muka bumi ini. Nah, dalam forum ini itulah yang terus dibahas tentang bagaimana ke depannya komunitas ini memberikan manfaat satu sama lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.